Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu, hebat. Ketemu lagi dengan saya Iwan Talib SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 15 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dengan fasilitator Bapak Edison Erlutumas SPD dan pengajar praktik Bapak Marcelinus Ratuan SPD. Di video ini saya akan memaparkan tugas saya koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran bereferensiasi. Pembelajaran bereferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran bereferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Untuk itu, semua diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan belajar dapat dicapai. Agar dapat melakukan pembelajaran bereferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran bereferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitannya. Untuk dapat melakukan pembelajaran bereferensiasi, maka guru harus berusaha memahami kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran bereferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran bereferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid, merdekakan belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran bereferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid sesuai dengan landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Dan dalam proses pembelajaran bereferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pembelajaran bereferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikannya masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran bereferensiasi. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Ayo tergerak, terus bergerak, dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.